Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan masih tentang senyawa karbon, yaitu tentang aldehid dan keton, tentang tata nama dan isomer yang ada pada aldehid dan keton. Silahkan disimak penjelasannya. Aldehid memiliki gugus fungsi CHO. Perhatikan anak-anak, posisi CHO selalu di ujung, yaitu harus selalu diposisikan pada nomor 1. Berikut untuk tata nama menurut IUPAC-nya, silahkan kalian simak. Contoh, untuk yang pertama ada 3 jumlah C-nya, maka namanya propanal atau 1 propanal. Kemudian yang kedua, ada jumlah C-nya 3, kemudian di nomor 2 ada cabang metil, maka namanya 2 metil propanal. Kemudian yang ketiga, lihat untuk aldehidnya ada di bawah, maka itu merupakan nomor 1, sehingga rantai utamanya ada 5, kemudian ada cabang metil di nomor 3, maka namanya 3 metil pentanal. Kemudian contoh yang keempat, perhatikan rantai terpanjangnya ke bawah ada 6, kemudian di nomor 4 ada cabang etil, di nomor 3 ada cabang metil dan metil, maka namanya 4 etil 3,3 dimetil heksanal. Penyebutan etil dan metil didulukan etil karena berdasarkan urutan abjad. Berikutnya adalah keton. Gugus fungsinya yaitu CO. Perhatikan pada gambar. Posisi gugus keton ini selalu di tengah. Inilah bedanya dengan aldehid. Kalau aldehid gugusnya selalu di ujung, kalau keton selalu di tengah. Keduanya berisomer fungsi. Nah, tata nama IUPAC-nya untuk keton hanya mengganti akhiran A pada alkana dengan akhiran on. Kemudian penomorannya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan posisi keton. Kemudian aturan cabang sama seperti alkana dan urutannya juga hampir sama dengan tata nama senyawa yang lainnya, yaitu contohnya 1. Ada C jumlahnya 4, kemudian ketonnya ada di nomor 2, maka namanya 2 butanon. Contoh kedua, ada rantai lurusnya 5, tetapi kalau dibelokkan ke bawah menjadi 6, maka rantai terpanjangnya adalah yang 6. Ada keton di nomor 2, maka namanya 4 metil 2 heksanon, dikarenakan di nomor 4 ada cabang metil. Kemudian contoh yang ketiga, jumlah C-nya 5, kemudian ada cabang di nomor 2 dan di nomor 4. Namanya 2,2,4 trimetil 3 pentanon karena ketonnya ada di nomor 3. Nah, penomoran dari kiri karena di kiri ada cabang metil lebih banyak. Demikian untuk contohnya, semoga bisa dipahami. Berikutnya adalah pembahasan isomer fungsi aldehid dan keton. Kedua senyawa tersebut berisomer fungsi karena memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO. Nah, contohnya C3H6O. Rumus ini memiliki 2 senyawa, yaitu aldehid dan keton. Cara membuat isomernya. Untuk aldehid, ingat posisi dari gugus aldehid selalu di ujung. Perhatikan contoh nomor 1. Jumlah C-nya 3, kemudian di ujung diberi gugus aldehid. Kemudian contoh yang kedua. Untuk yang keton, jumlah C-nya 3, kemudian ketonnya harus berada di tengah. Nah,
Ini adalah contoh untuk C3H6O. Berarti C3H6O hanya memiliki masing-masing satu struktur, satu aldehid yaitu propanol, propanal, yang keton yaitu 2 propanon. Contoh isomer berikutnya C5H10O. Bagaimana cara membuat isomernya? Pertama, kalian buat struktur aldehid dulu. Jumlah C-nya 5 pada struktur pertama. Aldehid selalu di ujung, maka namanya pentanal. Struktur yang kedua, kita potong satu C-nya sehingga menjadi 4 dan kita letakkan satu C yang dipotong tadi pada C nomor 2 sehingga namanya 2-metil butanal. Kemudian yang ketiga, C-nya masih dipotong satu tadi, kemudian satu yang dipotong itu digeser. Tadi di nomor 2, sekarang di nomor 3. Maka namanya 3-metil butanal. Berikutnya struktur yang keempat. Dipotong lagi satu C-nya. Kalau tadi dipotong satu tinggal 4, sekarang dipotong lagi maka tinggal 3. Nah, aldehidnya ada di ujung, kemudian 2 yang dipotong letakkan di atas dan di bawah. Maka namanya 2,2 dimetil propanal. Demikian untuk struktur aldehid. Berikutnya adalah struktur dari keton. Masih sama jumlah C-nya 5, letakkan keton di nomor 2, maka namanya 2 pentanon. Geser di nomor 3, maka namanya 3 pentanon. Kemudian potong satu pentanon, potong satu, kemudian ketonnya masih di nomor 2, yang dipotong tadi letakkan di nomor 3, maka namanya 3-metil 2 butanon karena jumlah terpanjangnya jadi 4. Pada struktur ketiga ini ketonnya sudah tidak bisa digeser karena kalau digeser namanya akan sama. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.